didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kembali ke Bu Emma mengenai salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam upaya melindungi anak dan perempuan kan dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta pemberantasan perdagangan orang seperti itu. Nah, ini apa kemudian yang membedakan antara direktorat baru ini dengan unit-unit sebelumnya, terutama ini fokusnya adalah dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan, Bu Emma? Ya. Jadi kami juga berterima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kapolri bahwa beliau memberikan apresiasi atau memberikan perhatian terhadap kasus-kasus perempuan anak ya yang semakin marak tadi yang sudah kita bicarakan bersama. Kemudian apa yang membedakan? Jadi untuk Direktorat PPA dan PPO ini yang membedakan adalah bahwa di dalam Direktorat PPA PPO ini kami nanti akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, misalnya diantaranya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan lainnya, kemudian termasuk juga buruh. Nah, itu jadi nanti disitulah nanti kita akan betul-betul menangani secara maksimal di dalam Direktorat PPA PPO ini, gitu seperti itu. Dan apa yang membedakan? Yang membedakan bahwa Direktorat ini akan concern betul-betul memberikan perlindungan dan pelayanan dalam rangka penegakan hukum terhadap perempuan dan anak secara maksimal. Gitu, mulai dari termasuk dari juga di samping penegakan hukumnya juga pelayanan di dalam memberikan kebutuhan dan hak-haknya yang tentu saja nanti pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait ya, kementerian lembaga terkait termasuk dengan Kementerian PPA. Iya, siap, betul. Baik, dari Kementerian PPA sendiri bagaimana kemudian responnya dengan direktorat baru ini, Pak Nahar? Ya, ini bagian dari perjuangan bersama ya, dan dijawab dengan komitmen Pak Kapolri. Tentu arahan Presiden kami ingat 9 Januari 2020 itu untuk memastikan bahwa manajemen penanganan kasus, laporan, pengaduan itu ditata sedemikian rupa, termasuk penegakan hukum untuk mendapatkan efek jerah. Bu Menteri PPPA sejak 2022 dan 2023 secara fokus membuat telahan dan bersurat, ya kan? Bersurat 2022 dan 2003 dan terakhir kemudian dengan Pak Kapolri, dengan Pak Polhukam dan Menko PMK menyepakati tentang kebutuhan ini karena memang faktor utama yang harus disiapkan adalah soal penegakan hukum di tingkat awal. Karena dari sana, contoh misalnya ketika ini persoalan tindak pidana harus diselesaikan, maka proses awal penegakan hukum itu harus jalan. Tapi penegakan hukum saat ini juga harus memperhatikan kondisi korban. Maka dari awal membutuhkan struktur yang ideal, salah satunya dari sisi struktur komandonya clear gitu ya, lebih kuat, personilnya lengkap dan kebutuhan lain terkait dengan kapasitas menegakkan hukum itu baik. Karena dari tingkat awal contoh hak korban untuk mendapatkan restitusi khusus untuk korban kejahatan seksual, kekerasan seksual. Restitusi itu dari awal. Kalau seandainya teman-teman penyidik di awal lalu kemudian memahami tugas fungsi, tentu ini sudah otomatis hak-hak korban itu sudah di state dari awal dalam proses pemeriksaan dan lainnya. Jadi direktorat ini adalah instrumen utama untuk memulai penanganan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pemberantasan perdagangan orang ini akan dilakukan lebih optimal. Oke, Bu Emma, mungkin kalau izin menambahkan bahwa Bapak Kapolri sebetulnya sejak tahun 2021 ya sudah memberikan statement bahwa akan dibentuk Direktorat PPA PPO, hanya karena memang harus melalui proses, akhirnya alhamdulillah tahun ini sudah digaungkan melalui Perpres tahun 2024 ini ya. Nah, kemudian juga yang membedakan, tadi menambahkan sedikit, yang membedakan keberadaannya Direktorat PPA PPO ini di kepolisian, bahwa
Direktorat PPA PPO ini menjadi leading sektor, menjadi pembina fungsi bagi satker-satker di lingkungan Polri itu sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwa kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak tidak hanya nanti ditangani oleh Direktorat PPA PPO ini, tetapi kemudian terkait dengan kasus narkoba, itu ditangani oleh Direktorat Narkoba misalnya. Terorisme, perempuan dan anak yang terlibat terorisme ditangani oleh Densus 88. Kemudian perempuan dan anak yang terlibat misalnya dalam kasus lalu lintas. Nah, sehingga satker-satker di lingkungan Polri yang menangani perempuan dan anak ini nanti pembina fungsinya adalah direktorat ini gitu. Jadi yang memberikan arahannya seperti apa menangani, karena tidak mungkin juga semuanya kasus yang melibatkan perempuan dan anak itu ditangani di PPA PPO ini, di direktorat yang baru ini, tetapi kemudian sesuai dengan tusinya itu ditangani oleh satker lain, tetapi pembina fungsinya adalah Direktorat PPA PPO ini. Bu Emma, selain kemudian penegakan hukumnya sendiri mengenai pendampingan hukum, pendampingan secara psikologis bagi korban, kemudian tadi pemulihan hak-hak korban ini seperti apa? Ya, kalau untuk sesuai tusinya dalam penanganan kasus perempuan dan anak ini, kepolisian ini memang tidak memberikan pendampingan hukum, psikologi maupun hak-hak lainnya misalnya. Tetapi kami berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait. Misalnya kalau untuk psikologi memang ada, kami ada psikologi Polri kan di kepolisian juga, memang juga, tetapi kan itu terbatas ya, karena dibutuhkan di seluruh Indonesia. Tetapi kemudian kami berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kalau di tingkat pusat kementerian, tetapi kemudian di tingkat provinsi kabupaten ada UPTD PPA, kemudian berkolaborasi dengan Kemensos, kalau di daerah itu ada Dinas Sosial, berkolaborasi juga dengan LPSK, termasuk juga berkolaborasi dengan lembaga berbasis masyarakat yang memberikan perhatian perempuan dan anak. Jadi layanan-layanan itu untuk memenuhi kebutuhan daripada si korban atau hak-hak korban, itu kami berkolaborasi dengan stakeholder terkait, gitu, seperti itu. Baik, Bu Emma dan juga Pak Nahar, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.